Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzah Tegar Asari. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2020 111 0032. 1A. Salah satu etos kerja yaitu kerja adalah ibadah. Nah, jelaskan maksud dari kerja adalah ibadah. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengapa bekerja itu disebut ibadah dalam Islam. Oke, jadi bekerja itu sebenarnya salah satu aspek yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Manusia itu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga apabila tidak ada yang namanya kerja, tidak ada bekerja, maka kebutuhan manusia atau kebutuhan umat manusia itu tidak akan terpenuhi. Saya berikan contoh, apabila di masyarakat pesisir gitu ya, pinggir pantai itu tidak ada yang bekerja, otomatis tidak ada nelayan. Apabila tidak ada nelayan, maka stabilitas pangan dalam suatu daerah atau bahkan dalam lingkup negara itu akan goyah gitu. Jadi stabilitas pangannya itu akan goyah, ketersediaan pangan itu akan rendah dan akan muncul permasalahan seperti kelaparan gitu, dan bahkan bisa sampai busung lapar. Dan dari bidang ekonomi itu juga akan ada kalkulasi kerugian yang besar. Nah, dari sini, dari satu contoh itu tadi saja dapat kita pahami ya, seberapa besar dampak dari aktivitas kerja itu. 1B, jelaskan strategi untuk mencari pekerjaan yang halal. Baik, jadi jawaban dari soal nomor 1B ini saya buka dengan hadis yang berbunyi sebagai berikut. Apabila suatu urusan itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggu saja kehancurannya. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi kalau kita coba pahami secara sederhana hadis tersebut, dapat kita pahami bahwa apabila ada suatu keperluan, ada suatu urusan atau kepentingan begitu ya, yang itu diserahkan oleh seseorang yang bukan ahlinya dalam bidang tersebut, maka akan terjadi kehancuran lambat laun begitu. Keperluan tersebut tidak akan selesai. Nah, kalau saya beri contoh, misal kalau kita ada perlu untuk memancing, mencari ikan untuk makan malam, kita butuh 4 ekor. Lalu pekerjaan ini atau keperluan ini kita serahkan kepada orang lain yang bukan ahlinya, maka bisa jadi orang tersebut tidak akan dapat ikan, atau dapat cuman sedikit, misal dapat 1, sedangkan yang dibutuhkan itu 4. Ya, karena memang orangnya tidak jago dalam memancing, dalam mencari ikan. Otomatis ketika tidak ada ikan atau ikannya cuma 1 sedangkan yang dibutuhkan itu 4 untuk makan malam, maka dalam malam hari itu kita akan lapar gitu ya, kelaparan karena tidak ada makanan. Sebaliknya, apabila kita serahkan pada yang ahli dalam memancing, justru itu bisa lebih dari ekspektasi atau lebih dari yang kita butuhkan, lebih dari target yang kita tetapkan. Butuh 4, dapatnya 10. Otomatis sisanya ini bisa jadi buat besok atau dijual kembali, kita malah dapat untung. Nah, seperti itu kurang lebih strategi untuk mencari pekerjaan yang halal yang berdasarkan dalil hadis ya, hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Arianti dengan NIM 202011110016. Di sini saya akan menjawab soal UAS AIK 2 nomor 1C, 2B, 3A, dan 3B. Baik, soal pertama dari 1C. Bacalah Al-Quran Surat At-Taubah ayat 105 secara tartil sesuai tajwid yang ada, kemudian terjemahkanlah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun.
wasaturaduna ila alimil ghaibil wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Nomor 2A. Jelaskan ruang lingkup dan prinsip dari muamalah. Baik, jadi ruang lingkup dari muamalah itu adalah semua hal yang berkaitan dengan interaksi manusia dengan manusia maupun kelompok dengan kelompok gitu ya. Jadi semua hal yang berkaitan dengan interaksi manusia atau interaksi sosial, maka itu terikat dengan muamalah gitu ya, dengan syariah muamalah gitu. Jadi seperti contohnya itu perdagangan gitu ya, lalu penyaluran hawa nafsu seperti pernikahan, perceraian, bahkan pacaran itu juga ada diatur begitu. Jadi boleh tidaknya lalu atau hukumnya itu diatur dalam muamalah. Jadi tidak sembarangan begitu. Lalu seperti keadilan gitu ya, atau peradilan, lalu warisan dan lain sejenisnya itu merupakan ruang lingkup dari muamalah. Lalu prinsip-prinsip dari muamalah itu sebenarnya sederhana, yaitu kebenaran. Jadi Islam itu kan mengajarkan kebenaran gitu ya. Sama pun dalam hal muamalah, itu kita dituntut untuk berlaku benar gitu ya, bertindak benar. Seperti contohnya dalam perdagangan, kalau dalam perdagangan itu kan tujuannya mencari untung begitu ya, maka kita harus sportif gitu atau adil. Kalau barangnya memang KW begitu ya, atau barang tiruan, maka ya disampaikan secara adil gitu ya, secara jujur kepada konsumen bahwa ini ya bukan barang asli gitu ya, kita sebutkan saja kelebihan dan keunggulannya gitu. Jangan sampai kita berbohong kalau ini barang asli, lalu kita dapat menaikkan harganya dengan tinggi. Nah ini kan akhirnya merugikan konsumen gitu dan menguntungkan kita secara sepihak. Nah ini kan tidak sesuai dengan kebenaran gitu. Ini merupakan tindakan yang curang, tindakan tidak jujur begitu ya. Nah Islam itu melarang hal tersebut begitu. Jadi hak kita untuk mendapatkan untung dan kewajiban kita untuk menyampaikan kebenaran dari apa yang kita perdagangkan. Jadi kurang lebih begitu ya, dalam muamalah itu ada hak dan kewajiban, dan ini harus terpenuhi dengan proporsional gitu, dengan seimbang. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian nomor 2B. Pertanyaannya, sebutkan jenis-jenis muamalah dan jelaskan masing-masing. Yang pertama ada syiroh. Dalam ilmu muamalah, syiroh merupakan suatu akad di mana dua pihak yang melakukan kerjasama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Selain itu, syiroh juga bisa dimaknai mencampurkan dua bagian menjadi satu, sehingga tidak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada jual beli. Dalam hukum Islam, kegiatan ekonomi memiliki arti suatu kegiatan atau kesepakatan dalam menukar barang dengan tujuan untuk dimiliki selamanya. Adapun beberapa syarat saat proses jual beli, diantaranya berakal sehat, transaksi dilakukan atas dasar kehendak sendiri, dan penjual maupun pembeli harus punya akal, balik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, murabahah. Murabahah adalah transaksi atau pembayaran angsuran yang diketahui oleh kedua pihak, baik dari ketentuan margin, keuntungan, atau harga pokok pembelian.
Yang keempat ada sewa menyewa. Sewa menyewa atau dalam Islam disebut akad ijarah merupakan suatu imbalan yang diberikan kepada seseorang atau jasa yang telah diberikan seperti kendaraan, tenaga, tempat tinggal, dan pikiran. Dan yang terakhir adalah hutang piutang. Hutang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada orang dengan catatan suatu saat nanti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Beberapa rukun hutang piutang diantaranya harus ada barang atau harta, adanya ijab kabul, dan adanya pemberi hutang atau penghutang. Salah satu hal yang harus dihindari ialah menjauhi riba. Baik, soal selanjutnya nomor 3A. Pertanyaannya adalah, jelaskan petunjuk Nabi Muhammad SAW tentang cara berbuat baik terhadap tetangga dan jelaskan. Nabi Muhammad SAW bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku tentang tetangga, sehingga aku mengira bahwa Jibril menetapkan hak waris bagi tetangga. Definisi tetangga dalam hadis tersebut tak hanya mencakup yang seiman, melainkan juga berbeda keyakinan. Dalam hadis yang cukup panjang, Nabi SAW menguraikan hak-hak tetangga atas diri seorang muslim. Apakah kalian tahu hak tetangga? Jika tetanggamu meminta bantuan kepadamu, engkau harus menolongnya. Jika dia meminta pinjaman, engkau meminjaminya. Jika dia fakir, engkau memberikan bantuan kepadanya. Jika dia sakit, maka engkau menjenguknya. Jika dia meninggal, maka engkau mengantar jenazahnya. Jika dia mendapat kebaikan, engkau menyampaikan selamat untuknya. Jika dia ditimpa kesulitan, engkau menghiburnya. Janganlah engkau meninggikan bangunanmu di atas bangunannya, hingga engkau menghalangi angin yang menghembus untuk rumah, kecuali atas izinnya. Jika engkau membeli buah, hadiahkanlah sebagian untuknya. Jika tidak melakukannya, maka simpanlah buah itu secara bersembunyi-sembunyi. Janganlah anakmu membawa buah itu agar anaknya menjadi marah. Janganlah engkau menyakitinya dengan suara wajanmu, kecuali engkau menciduk sebagian isi wajan itu untuknya. Kemudian soal yang terakhir nomor 3B. Bacalah salah satu ayat Al-Quran yang ada kaitannya dengan akhlak kepada Allah dan Rasulnya, kemudian terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minun. Kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Surat An-Nisa ayat 59. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulul amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulana Iman Al-Zafa dengan NIM 2020 111 0037. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 4A, 4B, dan nomor 5.
Yang 4A, apa yang dimaksud dengan qaulan sadida? Jelaskan dan berikan contohnya. Sadidan berarti pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi, materi, isi, pesan, maupun redaksi atau tata bahasa. Contohnya, ketika seorang guru fikih sedang menyampaikan informasi atau materi mengenai hukum minuman khamr itu haram, maka sebelum menyampaikan materi tersebut, hendaknya guru terlebih dahulu menelaah tentang pengharaman minuman khamr itu. Yang 4B, apa yang dimaksud dengan qaulan karimah? Jelaskan disertai contoh. Qaulan karimah adalah perkataan yang mulia, diiringi dengan rasa hormat dan mengagungkan, enak didengar, lemah lembut, dan bertata krama. Contoh qaulan karimah adalah ketika seorang anak ingin menasihati orang tuanya yang salah, yakni dengan tetap menjaga sopan santun dan tidak bermaksud menggurui, apalagi sampai menyinggung perasaannya. Yang nomor 5, buatlah sebuah narasi dalam bersosialisasi, baik dengan teman kuliah ataupun dengan dosen pengajar di prodi PPSI. Ketika bersama teman kuliah, cara berkomunikasi saya cenderung lebih santai, suka bercanda, dan frontal. Dan ketika saya berkomunikasi dengan dosen, cara berkomunikasi saya lebih sopan dan lembut karena menghormati seorang dosen. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.